Indonesia resmi memasuki era baru industri pertelevisian. Mulai malam tadi seluruh siaran televisi analog resmi dimatikan di wilayah Jabodetabek dan ratusan kota serta kabupaten lainnya di Indonesia. Selain untuk memberikan kualitas penyiaran yang lebih baik lagi bagi masyarakat Indonesia Anda semua, sebenarnya apa saja manfaat dan juga keuntungan dari program migrasi teknologi ini? Untuk membahasnya malam hari ini, bergabung bersama kami staf ahli Kementerian Informasi Satrio Darmanto. Selamat malam Pak Satrio. Selamat malam. Baik, Pak Satrio, mulai malam tadi terhitung pukul 24 sudah beralih semuanya, kita sudah masuk ke era baru TV Digital Indonesia. Apa pentingnya bermigrasi ke digital? Ini yang masih menjadi pertanyaan dari masyarakat, selain karena perkembangan global tentunya dan juga manfaatnya bagi industri penyiaran sendiri serta masyarakat ini, Pak Satrio. Ya baik, memang ini sesuatu pertanyaan yang sangat besar ya, sangat baik ya. Bahwa memang hadirnya aplikasi ini banyak manfaat yang diperoleh khususnya dari pelaku industri maupun dari masyarakat ya. Misalnya terjadilah peningkatan efisiensi dari berbagai hal, misalnya dari sisi power ya. Penyiaran televisi ini kan membutuhkan power yang sangat besar. Sehingga memang dengan adanya TV digital ini menjadi lebih efisien dan secara jangka panjang nanti biaya operasionalnya pasti akan tinggi, akan rendah, akan turun ya. Yang kedua, banyak sekali fitur-fitur baru yang bisa dimanfaatkan. Dan ini tentu saja nanti akan berpengaruh kepada potensi-potensi bisnis baru bagi para penyelenggara televisi siaran digital. Dan juga bagi masyarakat tentu saja banyak hal yang diperoleh. Sudah disebutkan manfaat dari sisi kualitas ya, suara gambar lebih bagus. Dari sisi kuantitas tentu saja nanti banyak sekali fitur-fitur yang bisa diterima di era TV digital ini. Misalnya nanti ada multimedia home, lalu juga siaran bisa bersifat tematik, bisa bersifat targeted dengan segmen atau daerah tertentu, geografi tertentu ya. Di samping itu juga tentu saja nanti akan banyak sekali manfaat ekonomi yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Misalnya ada penggunaan e-commerce di TV digital, samping itu juga potensi-potensi membuat aplikasi-aplikasi baru, dan juga peluang-peluang baru misalnya dengan adanya model bisnis baru, misalnya ada model voucher, model phone dan sebagainya yang bisa dipakai di TV digital. Okay. Mungkin itu sedikit menjawab yang tadi, Mas. Iya, tadi Pak Satrio sempat sampaikan ada keistimewaan sejumlah fitur. Nah, fitur apa yang didapat, yang bisa didapat oleh masyarakat ini? Seperti apa contohnya? Baik, untuk fitur-fitur yang diterima masyarakat nanti misalnya kita bisa menonton televisi itu dengan lebih bervariasi ya, misalnya siaran sepak bola gitu ya. Kita bisa melihat profil dari pemainnya dengan atau dengan melihat fitur-fitur yang ditampilkan di tadi ya. Itu salah satunya. Yang kedua, tentu saja siaran-siaran tadi bisa lebih bervariasi ya, sesuai keinginan pelanggan. Misalnya pilihannya lebih banyak, bervariasi, dan tentu saja kualitasnya lebih tinggi sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi, misalnya membuat user generated content ya, sesuai dengan daerahnya masing-masing, misalnya daerah-daerah yang rural gitu ya, mereka bisa mempromosikan daerahnya misalnya lewat televisi. Dan ini nanti satu hal lagi, itu nanti bisa berkolaborasi dengan penyelenggara telekomunikasi, karena nanti ada produksi baru yang bisa sinergi antara penyiaran dengan komunikasi. Oke, baik. Pak Satrio, UHF yang digunakan di sebelumnya di analog itu kan cenderung boros. Nah, bagaimana kemudian pemanfaatan frekuensi di TV digital ini? Apakah memang porsinya dapat diaplikasikan untuk sejumlah hal lain? Ya, benar sekali. Memang ultra high frequency atau UHF ini memang dikatakan di frekuensi emas. Frekuensi yang sangat ideal dipakai untuk penyiaran maupun untuk telekomunikasi. Banyak sekali pihak-pihak lain yang menginginkan frekuensi tersebut. Saat ini kalau di era analog itu memang boleh dikatakan boros, karena kebutuhan TV analog itu membutuhkan frekuensi yang sangat lebar untuk televisi ya. Nah, nanti di era digital itu memang satu televisi itu bisa menggunakan frekuensi yang lebih hemat. Ya, memang nanti secara nasional ada penghematan frekuensi di ultra high frekuensi tadi dan bisa dimanfaatkan untuk siaran-siaran atau fitur yang baru, misalnya dari sisi telekomunikasi nanti ada misalnya
feature untuk mobile television, integrasi dengan penyiaran, lalu juga untuk disaster recovery, untuk perakiraan cuaca, dan itu baru banyak sekali game dan sebagainya. Oke. Untuk parameter teknis TV digital sendiri seperti apa Pak Satrio? Ya, memang pemerintah itu sudah cukup lama ya untuk menentukan parameter teknis, karena memang parameter teknis ini hubungannya dengan tadi peningkatan efisien, kualitas, dan juga kuantiti tadi ya. Karena itu semacam hukum fisika ya, di mana parameter teknis itu berkorelasi langsung dengan tadi efisiensi dan juga kualitas tadi ya. Memang seperti misalnya modulasi dibuat yang se-efisien mungkin misalnya, karena modulasi itu kalau bagus itu akan cenderung untuk menggunakan frekuensi yang besar gitu, sehingga pemerintah sudah menentukan misalnya modulasinya 64 QAM ya, lalu error correction itu 4/5. Itu kaitannya dengan bagaimana kalau ada gambar-gambar yang rusak itu bisa diperbaiki secara automatically dengan melakukan prediction. Di samping itu juga ada cut interval, ada pilot pattern, dan semuanya sebetulnya sudah dievaluasi, dikaji secara mendalam oleh pemerintah, dan juga melihat beberapa perkembangan dari negara lain. Saya kira parameter teknis yang sudah diputuskan itu sudah yang cukup ideal. Nanti kaitannya dengan jumlah channel atau jumlah kanal yang bisa dimanfaatkan, baik itu standar definition maupun high definition ya. Seperti itu Mbak. Oke, tadi Pak Satrio di awal sempat menyebutkan ketika saya tanya apa sih sebenarnya manfaat dari migrasi TV digital ini untuk masyarakat. Banyak sekali sisi positifnya. Nah, terkait dengan kebermanfaatan terhadap migrasi ini bagi perkembangan pelaku di industri penyiaran Indonesia sendiri seperti apa? Ya, untuk pelaku industri masyarakat ya, itu memang akan berproses saya kira ya, tidak serta-merta ya. Misalnya nanti 3 bulan pertama itu memang dikatakan masih sama dengan analog ya. Namun tentu saja dengan perkembangannya teknologi dan masyarakat juga semakin bisa berproses untuk belajar, nanti akan ada beberapa feature yang langsung masyarakat bisa memanfaatkannya. Sehingga di daerah-daerah yang ini memang yang boleh dikatakan masih daerah remote ya, yang masih belum ada pilihan lain. Kan memang menurut beberapa survei ya, masyarakat itu masih menggunakan televisi sebagai sumber informasi utama. Ya, misalnya nanti sekolah gitu ya bisa memanfaatkan siaran televisi ini untuk kebutuhan dan jarak jauh, misalnya pada saat online gitu ya, dengan cara yang lebih efisien. Jadi banding menggunakan internet itu nanti akan lebih stabil, lebih gambar lebih bagus, lalu feature-nya lebih banyak gitu, dan bisa misalnya janjian waktunya secara video dan sebagainya. Sekali feature yang nanti akan dikembangkan dengan TV digital ini. Oke, kita intinya optimistis ya memasuki era baru industri penyiaran Indonesia untuk yang lebih baik lagi. Terima kasih kepada Bapak Satrio Darmanto, staf ahli Kominfo sudah bergabung untuk berdiskusi bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Selamat malam Pak, sehat selalu. Malam.